Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sobat Kairos, dalam keseharian kita, tidak jarang kita mendengar keluhan dari orang-orang yang mengklaim diri dekat kepada Tuhan, namun dia merasa selalu gagal. Kemudian dalam keluhannya ia mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, kok malah terlihat selalu berhasil, selalu sukses. Terkadang itu pula yang membuatnya menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak adil, atau malah ada yang merasa tidak ada gunanya dekat kepada Tuhan dan selalu melayaninya. Seringkali yang muncul adalah membandingkan diri dengan keberhasilan orang-orang tanpa mengetahui bagaimana dia mendapatkannya. Orang Batak biasa menyebutnya mangapian. Sobat Kairos, firman Tuhan melalui pemazmur saat ini hendak memberi peringatan dan nasihat kepada kita agar kita menghindari kemarahan dan panas hati karena keberhasilan hidup orang-orang fasik yang memperoleh kesuksesan dengan jalan yang jahat, curang, dan penuh tipu daya. Pada hakikatnya semua manusia diberikan akal budi dan karunia yang membuat manusia itu bisa bekerja dan berkreasi dalam hidup. Tuhan juga yang memberi ruang dan kesempatan yang luas bagi siapapun untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Sama seperti pada waktu manusia pertama itu masih di Taman Eden. Tuhan memperbolehkan mereka memakan semua buah pohon manapun, kecuali pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Artinya kita ini dibebaskan Tuhan untuk melakukan apa saja, selama itu tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini menekankan bahwa ketaatan kepada Tuhan lebih utama daripada semua kesuksesan hidup. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, sesungguhnya adalah ungkapan yang hendak mengajarkan pentingnya ketaatan. Ini sama seperti ungkapan yang Yesus sampaikan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Maka pola pikir dan arah iman kita mesti diubah di sini. Ukurannya bukan soal apa yang kita peroleh, yaitu harta atau tahta. Namun ini adalah tentang kebahagiaan hidup meskipun terlihat kita tidak memperoleh apa-apa. Sebab kebahagiaan apakah yang akan diperoleh dari jalan kejahatan, kecurangan, dan tipu daya? Bukankah pada akhirnya itu hanya akan mendatangkan murka Allah? Sebab sesungguhnya itu hanyalah sesuatu yang semu, sama seperti hidup di dunia yang hanya sementara saja. Mungkin ada saja yang berkata, hidup kita kan hanya sekali saja. Oh, itu salah. Kita hidup dalam rentang waktu berkali-kali. Mati yang hanya sekali. Artinya, selama hidup kita masih bisa memproses untuk memperbaiki hidup, sementara setelah mati, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa lagi. Semuanya 100% menjadi urusan Tuhan. Sobat Kairos, memang adalah kewajiban jika kita ingin hidup kita berkecukupan, damai, dan penuh kesenangan. Namun jika itu pun hendak kita capai, capailah di jalan kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa hanya karena itu semua. Maka sekali lagi, jangan pernah cemburu dengan kesenangan orang yang didapatkan orang melalui jalan dosa, sebab Tuhan tidak menyukainya. Percayalah, Tuhan pasti akan memelihara kehidupan orang-orang yang taat kepadanya. Sebab Dia adalah Tuhan yang mengasihi dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Bukan hanya kehidupan saat ini, namun juga kehidupan yang kekal bagi kita.
Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.